Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 20 beranggotakan Dani Suryo Saputro dengan NIM 1905 dan juga saya Muhammad Muzaid Al-Hakim dengan NIM 1905 Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu Master Plan Bisnis Ikan Cupang yang ditujukan untuk menambah nilai UAS mata kuliah PSSI. Kemudian bisa dilanjut. Langsung menuju ke bab 1. Nah, di bab 1 ini kita ada latar belakang yang mana saat ini bisnis ikan hias sangat diminati oleh masyarakat karena memiliki prospek pasar yang cukup menjanjikan. Salah satunya adalah ikan cupang, Betta splendens, yang merupakan jenis ikan hias air tawar yang memiliki nilai jual tinggi. Hal ini didukung dengan banyaknya penggemar ikan cupang yang tidak hanya terbatas dari kelas ekonomi tinggi, namun juga kaum pinggiran mulai anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Karena ikan cupang memiliki beragam jenis dan varietas yang berbeda. Kemudian lanjut untuk rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan penulis terapkan yaitu pertama, apa saja visi misi bisnis ikan cupang, kemudian bagaimana analisis kekinian dan analisis SWOT bisnis ikan cupang, kemudian bagaimana matrix TOWS bisnis ikan cupang, kemudian yang terakhir bagaimana balance scorecard bisnis ikan cupang. Kemudian ada batasan masalah. Agar pembahasan tidak terlalu luas dan rumit, penulis perlu membatasi pembahasan dalam laporan ini. Pembahasan yang penulis terapkan yaitu hanya membahas visi misi bisnis, analisis kekinian, analisis SWOT, metric TOWS, dan juga balance scorecard. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada subbab 2.1 pengertian visi misi. Dan di sini visi adalah hasil di mana masa depan yang diinginkan dengan fokus ke jangka panjang, kurun waktu 10 sampai 20 bahkan 50 tahun. Pada dasarnya visi dijadikan sebagai panutan gambaran akan situasi dan karakteristik mengenai arah kemana tujuan perjalanan selanjutnya. Kemudian ada misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran apa, mengapa, dan bagaimana demi merangsang adanya pencapaian visi. Kemudian 2.2 kriteria visi dan misi. Nah, di sini kriteria visi dan misi harus mencakup SMART, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, dan juga type. Kemudian yang pertama spesifik. Tujuan dari visi dan misi tersebut harus jelas dan spesifik. Kemudian measurable, visi misi yang disampaikan sudah cukup kuat dan dapat diukur dengan pencapaian dari pelayanan kinerja pegawai itu sendiri tiap tahunnya dengan menciptakan iklim kerja kondusif berdasarkan kemanusiaan, kesejahteraan, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian ada attainable, pada visi misi dicapai oleh para karyawan sehingga dapat berperan penting pada pencapaian visi misi. Kemudian relevan, tentunya visi misi sudah cukup masuk akal dalam memberikan pelayanan yang terbaik di Indonesia bahkan pengiriman luar negeri. Kemudian timeable, memiliki tenggang waktu atau kemampuan untuk mencapai dalam waktu tertentu. Kemudian kriteria misi yang baik harus ringkas dan jelas, kemudian unik, fleksibel, budaya perusahaan, kemudian membantu pengambilan keputusan dan memberikan inspirasi. Kemudian 2.3 analisis SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan juga threat, ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama yang Anda ke dalam daftar terorganisasi dan biasanya disajikan dalam bilah-bilah kisi sederhana. Dan kemudian ada 2.4 matrix TOWS akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dani Suryo. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih rekan saya Muhammad Hakim. Oke, lanjut ke 2.4 yaitu metric TOWS. Ketika berdasarkan analisis metric TOWS dihasilkan strategi pencapaian target yaitu ada SO, agresif strategi, di mana menggunakan kekuatan internal untuk mengambil kesempatan yang ada di luar, lalu ST, diversification strategi, menggunakan kekuatan internal untuk menghindari ancaman yang ada di luar, WO, turn around, menggunakan kesempatan eksternal yang ada untuk mengurangi kelemahan internal, WT, defensive strategi, meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman yang mungkin ada. Analisa TOWS metrik lebih memastikan kita dapat memperhitungkan dan memanfaatkan dengan baik setiap peluang di luar untuk peningkatan bisnis. Lalu lanjut ke 2.5 yaitu
Balance scorecard, di mana balance scorecard yaitu sebuah metode sistem manajemen strategi yang mengolah berbagai informasi di skala bidang untuk menghasilkan kinerja perusahaan serta keadaan finansial suatu perusahaan terhadap kinerja tersebut. Balance scorecard ini digunakan untuk mengukur dan menyediakan sebuah feedback atau sebuah nilai timbal balik ke perusahaan atau organisasi. Pengumpulan data sangatlah penting bagi manajer dan eksekutif untuk menyiapkan data kuantitatif sehingga akan menghasilkan hasil keputusan yang bagus untuk dapat diterapkan pada perusahaan. Ada 4 perspektif yang ada diikutkan dalam balance scorecard ini, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Di sini kami menyediakan file berekstensi PDF untuk lebih lengkapnya sebagai media pembelajaran. Lanjut ke bab 3, yaitu metodologi dan hasil master plan bisnis ikan cupang. 3.1 visi dan misi bisnis ikan cupang. Visi bisnis ikan cupang yaitu mengenalkan kepada masyarakat selingkup Jawa Timur bahkan ikan cupang hias hasil breeder Indonesia memiliki kualitas yang baik dan memiliki daya saing tinggi terhadap pasar daerah dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun. Misi bisnis ikan cupang sendiri yaitu mewujudkan produk perikanan budidaya berdaya saing melalui peningkatan teknologi inovatif, memanfaatkan sumber daya perikanan budidaya secara kontinu atau berkelanjutan khususnya untuk sektor ikan cupang. Lalu kita masuk ke 3.2, analisis kondisi existing atau kondisi sekarang. Analisis kondisi existing di sini kami memakai analisis SBOT sebagai sarana untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga ancaman dari bisnis kami ini. Dan nantinya kami akan bisa melakukan analisa dan lanjut membuat strategi yang cocok digunakan dengan segala aspek yang telah ada di analisis SWOT tersebut. Masuk ke 3.3, yaitu analisis SWOT bisnis ikan cupang. Pertama ada strength, yaitu bahwasanya bisnis ikan cupang tidak memerlukan lahan yang cukup besar, teknik breeding yang dirasa mudah, dan juga memberikan sosialisasi mengenai pemeliharaan dan perawatan ikan cupang dengan baik dan sebagainya. Kita masuk ke weakness. Kondisi ikan yang bergantung kepada bagaimana kita merawat dan memeliharanya. Ditakutkan pada saat cupang sudah tidak lagi booming seperti saat ini, harga ikan cupang jauh terjun menjadi relatif murah. Lalu kita pindah ke opportunity. Bisnis ikan cupang bisa dijadikan bisnis sampingan atau part-time dengan modal awal yang relatif kecil dan bisa dilakukan oleh semua kalangan, baik mahasiswa, siswa, ataupun lain-lain. Dan juga memanfaatkan lahan kosong. Dan adanya potensi atau di sini banyak disediakan kontes atau perlombaan khusus ikan cupang yang rutin dilakukan, contoh IBC, International Beta Congress, dan juga SNI. Lalu kita masuk ke treats. Persaingan semakin ketat dan munculnya jenis-jenis baru ikan cupang hasil silangan khususnya breeder lokal. Lalu kondisi cupang yang tidak dapat diprediksi yang menyebabkan gagal panen. Lalu kita masuk ke 3.4, metric toast bisnis ikan cupang. Satu ada strategi SO, yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas ikan cupang baik indukan atau yang masih bibit, mengiklankan produk ikan cupang kepada masyarakat khususnya para pecinta atau kolektor ikan cupang dan sebagainya. Lalu strategi WO, selalu memberikan perawatan kepada ikan cupang agar terhindar dari penyakit dan juga memberikan perlakuan khusus bagi ikan cupang yang sakit. Ikut serta dalam menjaga kebumingan ikan cupang dengan cara update konten di sosmed. Lalu strategi ST, menjaga kesehatan ikan cupang seperti pemberian vitamin yang dilakukan beberapa bulan sekali, menghadirkan variasi-variasi yang banyak mulai dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menjaga kebumingan ikan cupang. Lalu masuk ke strategi BT, menjauhkan ikan cupang dari berbagai macam hal yang dapat membuat ikan cupang stres, sakit, memberikan promosi terhadap pelanggan, dan tidak membreedingkan ikan cupang terlalu banyak agar biaya perawatan dan bahkan tidak terlalu banyak. Dan di sini ada tabel mengenai strategi SO, WO, ST, dan juga WT. Dan kurang lebih isinya sama seperti penjelasan saya di atas tadi. Oke, kita lanjut ke balance scorecard bisnis ikan cupang. Pertama ada finansial, keuangan dengan tujuan memperoleh laba sebesar-besarnya dengan ukuran yang tidak ditentukan, target 20% laba bersih dengan aksi meminimalisir biaya yang tidak perlu. Lalu proses internal bisnis dengan tujuan estimasi penjualan, ukuran rata-rata pelayanan pelanggan, target 30 menit lebih cepat dengan aksi penggunaan website untuk memudahkan penjualan. Lalu ada learn and grow dengan tujuan efisiensi proses penjualan, ukuran rata-rata respon penjualan, target 25% lebih cepat dengan aksi pengembangan jenis ikan cupang baru atau hasil silangan breeder lokal. Terakhir kita masuk ke customer atau pelanggan dengan tujuan
memenuhi permintaan pelanggan dan menyikapi opini kepuasan pelanggan dengan ukuran rata-rata merespon pelanggan dengan target 20% lebih cepat dan dengan aksi menggunakan fitur chat with me untuk menanggapi feedback daripada pelanggan itu sendiri. Lalu yang terakhir kita masuk ke daftar pustaka, di mana di sini kami sudah mencantumkan referensi-referensi yang kami gunakan untuk menyusun laporan ini sehingga laporan ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.